biasa. Yes. Selamat hari Minggu ya adik-adik dan orang tua di rumah. Salam sehat selalu dari semua guru-guru sekolah minggu. Tetap semangat ya adik-adik meskipun kita ibadah online. Nah adik-adik, di ibadah kita hari ini Minggu tanggal 14 Februari 2021. Minggu ini adalah minggu apa Bang Jason? Estomihi. Minggu apa adik-adik? Minggu Estomihi. Dan dengan tema kita minggu ini adalah Tuhan Yesus membela kita. Coba sekali lagi. Tuhan Yesus membela kita. Nah, sekali lagi adik-adik, kakak ulang. Temanya apa? Tuhan Yesus membela kita. Nah, pasti adik-adik di rumah sudah siap semua ya mau ikut kebaktian. Sudah pada mandi, sudah gosok gigi, sudah sarapan, sudah pakai baju yang rapi, dan sudah duduk dengan manis. Jangan lupa ya, siapkan persembahannya ya. Yang perempuan pasti sudah cantik-cantik, yang laki-laki pasti sudah ganteng-ganteng. Nah, baiklah kita mulai ibadah kita dengan lagu pembuka nomor berapa Bang Jason? 3. Nomor 3, Kami Puji Dengan Ria. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Di sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Come on. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang hibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang hibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang hibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu lagi kakak Lala. Ada
dengan adik-adik sekolah minggu yang sedang ada di rumah, yang sedang beribadah bersama keluarga. Hari ini Kakak Dewi akan membacakan warta sekolah minggu untuk kita semua. Warta sekolah minggu yang pertama adalah adik-adik, di tanggal 28 Februari tahun 2021 kita mengadakan kebaktian gabungan. Tapi kebaktian gabungannya melalui aplikasi Zoom. Jadi kita bisa bertatap muka walaupun tetap di rumah saja ya. Jangan lupa tanggal 28 Februari tahun 2021. Dan yang kedua, warta jemaatnya, warta sekolah minggu. Apabila adik-adik ada yang sakit di rumah atau yang sedang di rumah sakit dirawat, adik-adik bisa kasih tahu ke kakak abang guru sekolah minggu atau ke grup kelasnya masing-masing. Jadi kita sama-sama tahu bahwa adik-adik ada yang sedang sakit dan kita sama-sama berdoa supaya adik-adik bisa lekas sembuh dari sakitnya. Dan warta sekolah minggu yang ketiga nih, apabila adik-adik ada yang punya kabar sukacita, misalnya mamah baru lahiran, kan adik-adik ada kedatangan dedek baru, jadi kabarnya kan kabar sukacita. Jadi adik-adik bisa mengabari ke grup kelas atau ke abang guru sekolah minggunya ya. Dan apabila ada adik-adik yang sedang berduka atau baru kehilangan opung, baru kehilangan keluarga terdekat, adik-adik jangan lupa juga ya kabari ke grup kelas atau ke kakak abang guru sekolah minggu, supaya kita juga sama-sama berdoa yang sedang berduka cita supaya dikasih penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Dan yang terakhir, warta sekolah minggunya adalah apabila adik-adik ada yang punya talenta atau mau berkesaksian pujian, misalnya mau nyanyi, mau puisi, adik-adik bisa kok kabarin ke kakak abang guru sekolah minggu atau ke grup kelas bahwa adik-adik mau kesaksian pujian, dan tampilnya di hari Minggu pas ibadah online. Jangan lupa ya warta sekolah minggu yang Kakak Dewi bacakan. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak Joyce. Kakak akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Duduk yang baik, Alkitabnya dipegang. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan, atas sukacita yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami ingin membaca firman Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun hati dan pikiran kami semua satu persatu dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami percaya dan yakin bahwa kasih setia-Mu, penyertaan-Mu senantiasa melingkupi kami. Pimpinlah kami semua ya Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Biarlah kami mengetahui dan memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman. Terima kasih ya Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Kakak baca ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh ke depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ya, kitab ini, perikop ini ditulis oleh Nabi Yesaya, dan dalam perikop ini itu menceritakan ada seseorang yang rela berkorban, seseorang yang mau menderita kesakitan, mau dihina, mau melakukan hal yang luar biasa demi orang lain. Nah, adik-adik pernah nggak sih melakukan hal tersebut buat orang lain? Misalnya adik-adik mengakui kesalahan padahal adik-adik tidak melakukan hal tersebut, gitu kan ya, tetapi adik-adik mau, oh iya saya yang salah, saya melakukan perbuatan itu. Alasannya apa adik-adik melakukan hal tersebut? Nah, kita akan tahu ya kenapa orang ini mau melakukan hal itu, gitu ya. Nah, dia orang yang di dalam diceritakan dalam perikop ini, dia mau menderita, mau dihina, mau dihukum karena perbuatan jahat orang lain. Luar biasa ya. Nah, dia walaupun dia menderita, walaupun dia dihina, walaupun dia disiksa, tetapi orang tersebut tidak pernah mengeluh, apalagi membalas dendam sama orang yang harusnya dihukum atas perbuatannya, gitu ya. Dia mau saja melakukan hal itu. Nah, kalau adik-adik di posisi orang itu, mau nggak adik-adik dihukum karena kesalahan orang lain? Adik-adik mengakui kesalahan yang sebenarnya bukan adik-adik lakukan, gitu. Nah, tetapi ada satu orang yang mau melakukan hal itu. Bukan untuk 1, 2 orang, 3, 4 orang, tidak, tetapi untuk seluruh dunia. Ya, untuk seluruh umat manusia. Satu nama. Namanya Yesus. Nah, hanya dia yang mau mati di kayu salib, mau menderita, mau dicambuk, mau dihina, mau disingkirkan, bahkan dikhianati oleh muridnya. Demi apa? Demi menebus dosa umat manusia. Ya. Nah, kalau begitu kenapa Tuhan Yesus mau melakukan hal tersebut? Ya, sementara manusia kadang misalnya kita lagi main sama adik kita atau sama teman kita, nggak sengaja kita lempar batu atau kita lagi main bola, kita tendang kena jendela rumah tetangga, terus pecah gitu. Begitu pecah kita lihat-lihatan sama teman kita, lu sih, gara-gara lu sih, gara-gara lu. Keluarlah bapak-bapak yang punya rumah, siapa yang mecahin kaca jendela saya, kata gitu. Dia pak. Semuanya main tunjuk, nggak ada yang mau ngaku, semuanya main salah-salahan. Nah, adik-adik mau tidak mengakui kesalahan? Misalnya teman kalian yang melakukan itu, tetapi kalian yang ngaku, sama apa, saya yang salah, saya nendang. Pernah berbuat begitu? Atau justru kalian yang menunjuk, dia pak, dia bukan saya. Ya, manusia kadangkala tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau dihukum karena perbuatannya. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia
Dia tahu manusia itu banyak sekali dosanya. Dia tahu manusia itu banyak sekali melakukan kesalahan. Tetapi karena kasihnya dia kepada umat manusia, dia mau melakukan hal yang luar biasa. Dia mau mati di kayu salib, dia mau menderita, dia mau dicambuk, dia mau dihina untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, adik-adik tahu kan kalau hati kita itu sebenarnya putih seperti kertas ini, ya, putih sekali. Tetapi karena dosa manusia, kertas yang tadinya putih ini menjadi hitam sehitam-hitamnya, menjadi jelek. Ya, nah dengan penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, dosa manusia dihapuskan, dosa manusia dihilangkan. Yang manusia yang tadinya hatinya hitam sehitam-hitamnya menjadi putih kembali, menjadi sembuh kembali. Seperti di sini disebutkan di dalam ayat yang kelima, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang tadinya kita itu sudah pasti masuk neraka lah, kalau kita berbuat dosa pasti maut lah. Nah, tetapi dengan penyelamatan dari Tuhan Yesus, manusia diselamatkan. Manusia tidak lagi masuk ke dalam maut. Nah, tetapi kalau begitu, kalau kita sudah ditebus, apakah kita tetap bisa berbuat dosa? Apakah kita tidak perlu lagi meminta ampun atau bertobat atas kesalahan kita? Bukan seperti itu, ya, tidak seperti itu. Walaupun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, bukan berarti kita menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, yang merasa bahwa saya udah ditebus, saya bebas berbuat dosa. Tidak, bukan seperti itu, ya. Nah, jika Tuhan Yesus menebus dosa kita itu karena dia mengasihi kita, dia mencintai kita, mencintai umat manusia. Jadi kita pun anak-anaknya juga harus mengasihi dia. Terus bagaimana caranya, Kak? Ya, kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Caranya, jangan berbuat jahat lagi, jangan berbuat nakal lagi, ya. Tapi kan manusia itu kadang lupa, Kak. Saya lupa kalau saya berbohong. Saya lupa kalau saya jahil. Saya mungkin sengaja mengambil uang mama saya. Kalau demikian, segera minta ampun sama Tuhan. Ingat, dari 1 sampai 10 hukum Taurat, berapa yang sudah kita laksanakan? Ya, kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat dosa, segera minta ampun. Penebusan yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan murah. Darahnya mahal, dia harus mati di kayu salib. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, tunjukkanlah kalau kita benar-benar mengasihi dia, jangan lagi berbuat dosa. Ya, dan bukan cuma kita minta ampun sama Tuhan, tetapi kita pun harus mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Seperti di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi bukan cuma kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi kita pun harus mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, orang yang telah bersalah kepada kita. Dengan seperti itu, kita tunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, tunjukkan bahwa Allah itu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga kalau Allah sudah mengasihi kita, kita pun juga harus mengasihi orang-orang di sekeliling kita, mengasihi Allah. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Karena dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, makanya kita bisa
menjadi dekat lagi dengan Allah. Kita bisa lagi menyebut Dia sebagai Bapa kita, kita anak-anaknya. Ya, kalau kita sebagai anak kepada Bapa kita, Pak maaf ya, saya minta maaf, saya udah melakukan kesalahan. Pada Bapa kita sendiri, apalagi kepada Tuhan Yesus. Tetapi ingat, pengampunan yang Tuhan Yesus berikan itu, yang Allah berikan itu bukan barang mainan. Jadi sudah melakukan dosa, tobat. Melakukan dosa, tobat. Tidak seperti itu. Kalau kita bertobat, benar-benar bertobat. Kalau kita minta ampun, benar-benar minta ampun. Bukan seperti kita kayak yoyo. Sekali dilempar, balik. Lempar, balik. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Kalau kita sudah berbuat dosa dan kita benar-benar bertobat, jangan lagi lakukan perbuatan jahat itu. Ya, untuk adik-adik yang TK juga, kalau kita usil terhadap adik kita, pada abang kita, minta maaf. Ya, untuk adik-adik kelas 1, 2 sampai kelas 3, 4 juga kita harus minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti hatinya dan juga kepada Tuhan. Ya, kita tunjukkan kasih Tuhan, penyelamatan Tuhan kepada kita, kepada orang-orang di sekeliling kita dengan mengasihi orang-orang di sekeliling kita, dan kita juga mengasihi Tuhan Allah. Jadi hari ini firman Tuhan sangat indah. Kita mau mengucap syukur melalui doa kita, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyelamatan dan pengampunan dosa yang telah Engkau berikan. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kami semua. Untuk itu ya Bapa, terima kasih, dan kami mau menunjukkan kasih setia-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang jahat. Ajar kami agar kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa tetap berjalan di jalan yang terang, dan kami boleh menjalani setiap kehidupan kami hari lepas hari seturut dengan kehendak dan firman-Mu saja. Terima kasih ya Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kreativitas kita minggu ini adalah membuat sesuatu yang lucu, yang cute. Apa sih? Ini dia, kita membuat ulat. Ulat ini bukan sembarang ulat loh. Ulat ini diwakilkan oleh warna-warna yang mempunyai arti. Aku kasih tahu ya. Warna hitam nih yang di ujung ini artinya adalah dosa. Kita manusia yang berdosa. Kemudian diwakilkan oleh warna merah. Warna merah ini artinya adalah darah Tuhan Yesus. Kita manusia berdosa disucikan oleh darah Tuhan Yesus sehingga kita menjadi bersih, putih, suci seperti salju. Dan adik-adik, Tuhan juga memberikan kita tempat di surga nanti, diwakili oleh warna kuning. Dan terakhir, warna hijau ini yang memiliki mata, mulut, serta antena, itu mewakilkan arti pertumbuhan. Adik-adik, kita yang dari kecil bertumbuh menjadi dewasa bersama Tuhan Yesus. Mata kita, antena kita yang mewakili hati dan pikiran kita, serta mulut kita, semua kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Sehingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat di mana saja. Kakak Desa percaya adik-adik bisa kok buat ini. Caranya bagaimana Kak Desa? Hanya butuh 1,
kertas origami yang memiliki warna yang seperti ulet tadi ya. Kemudian ada mata-mata, ada mata-mata. Nah, ini ada mata-mata ya. Kemudian ada antena. Antenanya ini dia. Kemudian ada lem pastinya. Nah, caranya mudah. Untuk adik-adik yang masih 0 sampai 3 tahun, minta tolong sama mama di rumah ya, atau sama kakak. Adik-adik, origami ini dibuat lingkaran. Bisa pakai tutup botol, apa. Aku percaya adik-adik pasti kreatif di rumah. Papa mama pasti kreatif. Kemudian ditempel dan dibuat seperti ini. Kak Desta, aku nggak punya mata-mata, aku nggak punya origami. Do not worry. Untuk adik-adik, kita kan harus jadi kreatif. Apa saja yang di rumah, lakukan. Misalkan nih, yang bulat-bulat ini bisa dibuat dari kertas putih dan diwarnai sesuai dengan warna ini. Dan matanya bisa adik-adik bentuk sendiri, juga telinga serta mulutnya. Kakak percaya adik-adik bisa membuat kreativitas ini. Ya adik-adik ya, kakak tunggu kreativitasnya. Kirimkan kepada kakak kelas kalian dan akan ditayangkan di minggu depannya. Terima kasih adik-adik, selamat mengerjakan kreativitas. Adik-adik, ayat istimewa minggu ini tanggal 14 Februari 2021 diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kakak ulang sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk persembahan. Siapkan uang persembahannya, lalu masukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya diberikan kepada orang tua, lalu orang tua yang akan mengirimkan ke Sintua Banjar. Lalu kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 302 dan bahasa Bataknya dari Bukende nomor 855, Kuberi Persembahan.